Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman Tuhan hidup untuk kita pada pagi hari ini sebagaimana firman kehidupan Sabtu 30 April 2022. Demikian firman Tuhan untuk menyapa kita dan menguatkan kita, menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mengikatkan diri kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang mengikat supaya terikat, tersambung, bukan hanya dengan benang, tali, besi, tetapi keinginan hati, jiwa yang terikat kepada sesuatu hal. Terikat berarti tertuju, fokus kepada sesuatu, membuat hati kita tidak mau lepas, terpikat mempengaruhi hidupnya secara total. Maka bila kita dikatakan mengikatkan diri kita, berarti keinginan hati kita yang datang dan berinisiatif untuk terikat, terpikat, lengket, dan melekat kepada hal yang membuat kita terikat. Maka saudara-saudara, firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, yang pokok adalah Tuhan. Terikat, terpikat berarti kita tidak lepas lagi dan tidak bebas lagi, tetapi berada di dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Maka pokok yang saya katakan tadi adalah Tuhan. Mengikatkan diri kita kepada Tuhan dalam firman kehidupan kita hari ini berarti menjadikan diri kita satu dan menyatukan diri dengan Tuhan. Seperti seorang terikat dengan pernikahan, mereka menjadi satu daging sebagaimana dalam Kejadian 2 ayat 24. Orang percaya kita mengikatkan diri dengan Tuhan supaya kita menjadi satu dengannya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu melekat dan dekat dengan Tuhan. Hidup yang terikat dan bersatu dengan Tuhan berarti bahwa kita sudah menyatu menjadi satu roh dengan Dia. Di mana roh Allah berdiam dalam hidup kita, maka hidup kita sudah didiami oleh roh Allah. Hal ini akan nyata di dalam beberapa hal. Pertama, hidup kita adalah milik Tuhan. Karena tubuh kita adalah tempat berdiam roh Allah. Maka kita terikat kepada pemilik, yaitu Tuhan. Karena kita milik Tuhan, maka hati kita terikat dan terpikat dengan Tuhan sebagai pemilik. Yang kedua, kita sudah menyatu dengan Tuhan, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan sebagai miliknya. Maka tubuh kita sebagai bait Allah, tidak menyerahkan tubuh kita kepada kenikmatan, kehidupan kedagingan, atau hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Misalnya pencabulan atau dosa-dosa yang lain, dan juga mungkin apa yang dikatakan dalam kehidupan sehari-hari, dusta, kebohongan atau penipuan dan lain-lain. Itu akan menjauh dari kehidupan orang yang terikat kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hidup yang terikat dan menyatu dengan Tuhan merupakan suatu proses yang panjang. Penyatuan dan penggabungan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau seperti membalikkan tangan atau secara otomatis. Ini adalah proses yang harus diadakan dan terus diperjuangkan dari waktu ke waktu. Terus tiada henti dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Ini juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi dilakukan oleh kedua pihak. Pihak Tuhan dengan pihak kita sebagai orang percaya, tetap kita terikat dan terpikat kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh merindukan dan mengusahakan hal itu sebagaimana suatu nilai yang melampaui segala nilai. Sehingga kita dapat memperjuangkannya tanpa merasa berat atau keberatan sama sekali. Sebaliknya, kita merasa bahwa perjuangan mencapai tingkat menyatu dengan Tuhan dari waktu ke waktu, di mana dan kapanpun, adalah kebutuhan yang tidak bisa diganti dengan apapun juga di dunia ini.
Tuhan begitu aktif mengajak kita supaya kita menyatu di dalam Tuhan. Tetapi fakta yang sering terjadi adalah banyak orang percaya atau menyatakan orang Kristen yang tidak serius menyambut ajakan Tuhan tersebut. Sehingga Tuhan seperti mungkin tidak akan mungkin bertepuk sebelah tangan. Karena itu saudara-saudara, bagaimana orang Kristen mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan bisa terjadi dengan sendirinya. Kita harus bekerja keras, kita harus berjuang supaya kita bisa tetap terikat dengan Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan yang begitu besar tetap kita rasakan di dalam kehidupan kita. Karena hati yang terikat dan terpikat dengan hal-hal duniawi bisa merusak kehidupan kita. Jika kita terpikat dengan harta, uang, kuasa, kepuasan daging, kenikmatan dunia, maka akan menggoda kita juga jauh dari kehidupan kita terpikat dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, kalau hati kita terpikat kepada Allah, maka disitulah persekutuan kita dengan Allah. Persekutuan dengan Tuhan yang intim dan eksklusif hingga dimiliki orang-orang percaya tentu akan mendapat anugerah hak istimewa dari Tuhan. Kita menjadi pewaris akan kerajaan Allah. Kita menjadi pewaris akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Apabila kita tetap terpikat dan terikat dengan Tuhan. Karena itu, mari kita mengikatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana firman kehidupan saat ini. Dialah jaminan hidup kita. Kita tidak bertindak oleh kemauan kita sendiri atau pikiran kita. Tetapi Roh Allah yang berdiam diri dalam diri kita akan menuntun kita dan mengarahkan hidup kita bertindak secara benar. Karena Dia adalah Roh kebenaran yang menuntun kita ke jalan yang benar. Sehingga hidup kita hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami tetap terikat dan terpikat kepada Tuhan. Supaya Roh Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Dalam setiap langkah kehidupan kami. Maka Roh Tuhan menuntun kami, mengarahkan hidup kami. Supaya kami tetap hidup di dalam anugerah dan kasih daripada Tuhan. Sehingga kami juga dalam menjalani kehidupan kami. Tetap di dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu, apapun masalah dan pergumulan yang dihadapi, yang kami hadapi. Roh Tuhan tetap bekerja dan menguatkan dan menolong kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman kehidupan ini menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.